Halo guys, hari ini aku mau bahas tentang luka dan stoma. Nah, untuk nanti di akhir video nanti aku kasih latihan soalnya. Nah, nanti latihan soalnya itu bakal aku taruh di channel Telegram. So, ikutin terus penjelasan kali ini. Dan yang pertama aku mau ngejelasin tentang luka. Jadi, sebelum kita bahas ke perawatan luka, kita harus tahu dulu luka itu apa sih? Luka itu adalah kerusakan pada lapisan kulit. Nah, luka itu juga terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Nah, kalau berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada intentional wounds dan unintentional wounds. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah kalau intentional wounds itu luka yang dibuat secara sengaja. Nah, luka yang dibuat secara sengaja ini contohnya apa? Contohnya misal luka operasi. Nah, kalau luka operasi kan, kalau kita mau operasi kan harus disayat dulu lah. Nah, itu sayatan itu termasuk ke dalam intentional wounds. Karena tujuannya itu sengaja untuk mengoperasi pasien tersebut. Nah, terus yang kedua itu unintentional wounds, di mana kata kuncinya itu adalah luka yang terbentuk secara tidak sengaja. Nah, luka yang terbentuk secara tidak sengaja ini, itu tuh contohnya adalah luka akibat trauma. Nah, luka akibat trauma misal kita jatuh, terus berdarah, itu masuknya ke unintentional wounds. Terus kita tertusuk paku, itu masuknya ke unintentional wounds, gitu. Nah, selain berdasarkan jenisnya, kita juga bisa mengklasifikasikan luka itu berdasarkan lama penyembuhannya. Nah, kalau berdasarkan lama penyembuhannya itu terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Kalau akut, itu tuh terjadinya cepat. Penyembuhannya itu cepat, bisa sembuh sendiri. Terus sembuhnya itu cepat jika penyebabnya diatasi. Misal ada luka, contohnya ini tuh yang bersifat akut itu, misal ada luka sayat, luka tusuk, luka gores, luka bakar. Kalau misal dia itu sudah ditangani dengan benar, maka bisa mempercepat penyembuhan. Nah, yang kedua itu adalah luka kronik. Nah, kalau luka kronik ini itu tuh berlangsungnya lebih lama dan bisa sering kambuh. Kemudian bisa sering terjadi gangguan pada penyembuhan. Nah, contohnya ini adalah pada ulcus decubitus. Nah, di ulcus decubitus ini itu kan karena terjadinya penekanan kan, karena misal orang tersebut itu kurang selalu tiduran atau selalu duduk gitu ya, itu bisa menyebabkan ulcus decubitus. Nah, kalau misal udah ulcus decubitus, si ulcus decubitus itu kan nanti ada stage-nya, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di situ tuh kalau misal perawatannya nggak benar, itu tuh sembuhnya itu bisa lama. Nah, itu yang dinamakan dengan yang sifatnya itu kronik. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga itu ada berdasarkan tingkat kontaminasinya. Nah, berdasarkan tingkat kontaminasinya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada clean wounds, di mana luka ini tuh tidak ada infeksi dan bisa menimbulkan infeksi kemungkinannya hanya kecil, hanya sekitar 1% sampai 5%. Terus yang kedua itu adalah clean contaminated wounds, di mana luka bedah ini itu terjadi di saluran respirasi, pencernaan, genital. Nah, kenapa terjadinya di situ? Karena pada saluran respirasi, pencernaan, dan genital itu kan ada organ-organ yang dapat membersihkan dari zat-zat asing yang di luar tubuh. Jadi bisa dikatakan sebagai clean contaminated wounds, di mana kemungkinan infeksinya hanya sekitar 3% sampai 11%. Nah, terus yang ketiga itu adalah contaminated wounds, di mana di sini adalah luka terbuka. Nah, luka terbuka ini itu yang dimaksud seperti apa? Misal kita itu jatuh, nah kan terus ada berdarah tuh, misal kakinya berdarah terbuka. Nah, kulitnya itu juga udah terkelupas. Nah, padahal tubuh kita itu kan, kulit kan termasuk perlindungan pertama dari zat-zat asing yang bisa masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi. Nah, kalau misal kulitnya itu terbuka, ada luka terbuka di situ, terus kena pasir lah, kena bakteri tiba-tiba masuk ke dalam situ. Nah, itu bisa dikatakan sebagai contaminated wounds, di mana kemungkinan infeksinya itu sekitar 10% sampai 17%. Nah, yang terakhir itu tuh adalah dirty atau infected wound, di mana luka ini sudah terjadi infeksi dan ada mikroorganisme di luka. Nah, di sini tuh yang di dirty
atau infected wound ini itu ciri-cirinya itu ya misal udah ada pusnya, terus ada tanda-tanda inflamasi dan yang lain-lain, itu sudah termasuk ke dalam dirty or infected wound. Selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang klasifikasi yang keempat, yaitu klasifikasi luka dekubitus atau bisa dikatakan sebagai klasifikasi berdasarkan kedalamannya. Nah, yang pertama itu ada stage yang pertama, itu tuh meliputi bagian epidermisnya aja yang kena. Nah, itu tuh kayak yang digambar yang nomor 1 ini, kenanya itu cuma di bagian atasnya aja, jadi atasnya itu yang luka merah-merah. Itu tuh stage yang pertama. Untuk yang stage yang kedua, itu tuh dari epidermis sampai ke bagian atas dermis. Nah, bagian atas dermis itu yang mana sih? Bagian atas dermis itu kan dari sini ke bawah ini kan namanya dermis. Nah, bagian atasnya aja. Nah, berarti bagian sininya aja sama epidermisnya. Jadi jadi ada lubang gini nih, tapi lubangnya itu nggak dalam. Itu tuh yang dinamakan ke dalam stage yang kedua. Terus yang stage yang ketiga ini itu tuh dari epidermis sampai ke fascia. Nah, ini tuh yang di stage yang ketiga itu belum sampai otot, tulang, atau tendon. Jadi cuma baru sampai fascianya aja. Nah, ini fascianya. Jadi si lukanya itu tuh dari atas sampai ke bawah gini. Itu yang dinamakan dengan stage yang ketiga, itu sampai ke fascia. Untuk stage yang keempat, ini tuh dari epidermis sampai ke tulang. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini kan dari atas nih, lubang sampai ke tulang, kelihatan tulangnya. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan stage yang keempat. Nah, terus ada namanya yang kelima itu ada yang namanya itu suspect deep tissue injury. Jadi yang kelima ini bisa dikatakan suspect deep tissue injury. Nah, tandanya apa? Tandanya itu ada warna biru atau ungu-ungu gitu. Ada warna biru atau ungu. Jadi kayak memar-memar gitu. Itu yang masuk ke dalam stage yang suspect deep tissue injury. Nah, terus yang terakhir itu adalah unstageable. Unstageable. Nah, unstageable ini itu nggak bisa diketahui berapa sih dalamnya, tapi ciri-ciri dari unstageable ini itu adanya nekrosis. Dimana nekrosis ini tuh hitam-hitam dan jaringannya itu udah mati. Ini namanya nekrosis. Nah, itu yang dinamakan dengan unstageable. Terus di sini aku mau lanjut lagi bagaimana sih proses penyembuhan luka. Jadi proses penyembuhan luka itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu inflamasi, yang kedua proliferasi, dan yang ketiga itu maturasi. Nanti habis ini aku bakal ngejelasin satu persatu mengenai proses penyembuhan luka. Lanjut, aku mau bahas tentang proses yang pertama, yaitu adalah inflamasi. Inflamasi ini terjadi selama beberapa menit sampai 3 hari. Nah, proses inflamasi ini pada penyembuhan luka terbagi menjadi 2, yaitu ada hemostatis dan fagositosis. Untuk hemostatis sendiri ini itu lebih kepada penghentian perdarahan. Dan penghentian perdarahan ini ada juga termasuk di dalamnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Nah, mekanisme pembukaan darah ini itu kan awalnya trombositnya pecah, mengeluarkan trombokinase. Nah, dari trombokinase membentuk protombin dibantu dengan Ca2+ dan vitamin K membentuk trombin. Dari trombin membentuk fibrinogen menjadi fibrin. Nah, itu nanti akan pembukaan darahnya terjadi. Nah, yang proses yang kedua yaitu adalah fagositosis. Fagositosis ini itu lebih kepada makrofag yang menelan mikroorganisme dalam sel makrofag yang menelan mikroorganisme dan sel debris. Nah, proses inflamasi ini juga bisa dilihat dari tanda-tanda inflamasi. Nah, tanda-tanda inflamasi itu apa aja sih? Yaitu ada merah, bengkak, panas, nyeri, dan bisa juga terjadi kehilangan fungsi. Itu untuk proses yang pertama, yaitu proses inflamasi. Lanjut ke proses penyembuhan luka yang kedua, yaitu adalah
proliferasi. Nah, proliferasi ini terjadi pada hari yang ketiga sampai hari yang ke-24. Nah, pada fase ini itu terjadi apa aja sih? Yang pertama itu terjadi epitelisasi atau pembentukan lapisan epitel baru di daerah luka. Nah, setelah terjadi epitelisasi atau pembentukan lapisan epitel baru di daerah luka, terjadi proses fibroblast mensintesis kolagen, di mana kolagen ini kan berfungsi untuk menumbuhkan kulit-kulit baru. Kan tadinya kan luka itu kan terbuka. Nah, ini tuh pada proses proliferasi ini tuh bakal terjadi penutupan luka. Nah, dari fibroblast mensintesis kolagen ini menyebabkan lukanya itu menjadi tertutup dan kulit mengalami regenerasi. Itu untuk tahap yang kedua. Lanjut pada fase yang terakhir pada proses penyembuhan luka, yaitu adalah maturasi. Atau prosesnya ini tuh lebih dari 1 tahun. Disebut juga fase ini tuh adalah remodeling, dimana kalau fase maturasi ini tuh kayak misal kan habis luka tuh kadang ada bercak-bercak hitam karena lukanya itu. Nah, si bercak hitam itu bisa hilang, itu tuh terjadi pada proses si maturasi ini atau remodeling ini. Jadi kan emang lama tuh kalau misal apalagi luka bakar, kayak misal habis kena setrikaan, habis kena knalpot, itu kan lama banget tuh bisa jadi warnanya itu bakal bisa jadi seperti semula. Itu yang dinamakan fase yang terakhir, yaitu fase maturasi. Setelah kita tahu bagaimana sih proses penyembuhan luka, klasifikasinya itu seperti apa, di sini aku bakal bahas mengenai komplikasi-komplikasi yang terjadi pada luka. Komplikasi-komplikasi yang terjadi pada luka itu, yang pertama itu adalah infeksi. Infeksi ini itu kan termasuk komplikasi ya kalau misal perawatan lukanya itu tidak dilakukan secara benar. Nah, tanda-tanda dari infeksi ini itu ada nanah, bau tidak sedap, area merah atau hitam, keluar darah pada luka, nyeri, bengkak, terus demam lebih dari 5 hari dan kaku. Itu tanda-tanda dari terjadinya infeksi pada luka. Yang kedua itu adalah dehisen. Dehisen ini tuh dapat diartikan sebagai lukanya itu terbuka lagi pada luka operasi. Nah, di proses dehisen ini ditandai dengan keluarnya cairan serosanguinus dan edema di bagian tepi luka. Nah, yang ketiga itu adalah evirasi. Nah, evirasi ini sama kayak yang dehisen, luka terbuka lagi pada luka operasi. Tapi, pada evirasi ini disertai dengan keluarnya organ viscera. Dan tandanya itu sama kayak dehisen, juga keluar cairan serosanguinus sama edema di tepi luka. Itu cuman yang membedakan antara dehisen dan evirasi ini, kalau evirasi itu disertai keluarnya organ viscera. Terus yang terakhir itu adalah fistula. Nah, fistula ini terbentuknya saluran abnormal. Biasanya fistula ini terjadi karena adanya faktor resiko. Nah, faktor resiko yang menyebabkan terjadinya komplikasi fistula ini adalah penyakit Crohn, terus hidradenitis suppuratif, dan terjadinya trauma. Itu untuk komplikasi dari luka. Selanjutnya, di sini aku membahas tentang faktor penyembuhan luka. Nah, faktor penyembuhan luka ini itu tuh terbagi menjadi 2, yaitu secara intrinsik atau berasal dari tubuh pasien yang mengalami luka, dan yang kedua itu secara ekstrinsik atau berasal dari luar atau luar tubuh penderita atau orang yang mengalami luka itu. Nah, untuk faktor intrinsiknya itu lebih kepada kayak misal orang itu mengalami gangguan kardiovaskuler, malnutrisi, gangguan metabolik dan endokrin, terus penurunan daya tahan infeksi. Sebagai contoh aja, misal ada orang yang mengalami malnutrisi, terus dia itu mengalami luka. Itu tuh penyembuhan lukanya bakal lebih lama karena kan nutrisi dalam tubuhnya itu lebih sedikit kan untuk membantu proses dalam penyembuhan luka pada proses yang penyembuhan luka yang tadi. Dibandingkan dengan orang yang misal memiliki nutrisi yang cukup. Misal orang yang memiliki nutrisi yang cukup hanya butuh penyembuhan luka selama 3 hari, sedangkan orang yang memalnutrisi ini tuh butuh waktu misal 7 hari, jadi lebih lama daripada orang yang memiliki nutrisi yang cukup. Terus yang cara ekstrinsik, itu tuh lebih kepada kesalahan perawatan luka. Kayak misal contohnya itu
alat yang digunakan untuk membersihkan lukanya itu terkontaminasi. Nah, kalau misal alat-alatnya terkontaminasi kan bisa menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh pasien sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Gitu untuk faktor penyembuhan luka. Terus selanjutnya di sini aku mau bahas tentang key point-nya aja dalam perawatan luka. Nah, kalau dalam perawatan luka, prinsipnya itu adalah steril. Jadi, alat-alat yang digunakan untuk membersihkan luka itu sifatnya itu adalah steril. Kenapa kita harus steril? Supaya si luka itu tidak terkontaminasi dengan bakteri ataupun mikroorganisme yang lain. Terus di sini aku memberi catatan atau poin-poin penting yang harus diingat itu tuh adalah yang pertama, itu pembersihan luka itu dari dalam keluar. Kenapa harus dari dalam keluar? Atau bisa dikatakan dari lokasi yang bersih ke kotor. Kenapa? Karena kalau misal kita membersihkan luka secara logika ya, kalau kita membersihkan luka dari yang tempat kotor ke tempat yang bersih, kan otomatis malah jadi kotor semua itu lukanya. Nah, jadi di sini itu dari dalam keluar, itu tuh dari yang tempat yang bersih ke yang kotor, itu tuh fungsinya itu untuk mencegah terjadinya masuknya mikroorganisme yang ada di bagian yang luka yang kotor itu. Nah, terus yang kedua yaitu menggunakan cairan NaCl 0,9%. Terus yang ketiga, itu tuh pada pembalutan luka, itu tuh yang di bagian bawah yang di dekat luka itu menggunakan kasa lembab, baru ditumpuk sama kasa kering. Kenapa? Karena kalau misal langsung kasa kering, nanti kalau misal lukanya itu nempel sama kasanya itu bakal sulit dilepas, bakal sakit untuk dilepas. Yang ada kalau misal kayak gitu, pas kita maksa lepas, si lukanya itu yang udah pada tahap proliferasi, malah jadi buka, jadi luka baru lagi. Jadi yang pertama itu kasa lembab dulu, baru ditumpuk kasa kering supaya lebih mudah untuk mengganti kasanya. Terus yang keempat, jangan lupa untuk mengkaji luka baik secara karakteristik dan tanda-tanda infeksi. Dan semua itu tuh yang untuk kaji lukanya ini juga dilaporkan ke dalam dokumentasi keperawatan. Selanjutnya, setelah kita tadi bahas luka, aku mau bahas tentang stoma. Nah, stoma ini apa sih? Stoma ini adalah perlubangan sementara atau permanen pada dinding abdomen untuk mengeluarkan air seni atau BAB. Jadi tergantung stomanya itu kita buat di bagian saluran perkemihan atau di saluran pencernaan. Nah, selanjutnya di sini aku mau membahas tentang kolostomi. Nah, kolostomi ini itu adalah operasi untuk pembentukan stoma, terutama kalau kolostomi itu lebih kepada ke saluran pencernaan. Nah, kolostomi ini itu juga tergantung dari bagaimana sih kondisi kolonnya dari pasien tersebut. Kalau misal kan usus itu dari sini ke sini terus keluar ke sini ya. Nah, kalau misal yang rusak itu bagian dari sini ke bawah, yang sehat itu dari sini, berarti dibuat stomanya di bagian ini. Kalau misal rusaknya itu dari sini sampai ke sini, berarti dibuat stomanya itu di bagian sini. Gitu. Itu untuk posisi kolostomi. Nah, posisi kolostomi ini juga ada penamaannya. Kalau misal di bagian sini, itu tuh namanya ascending kolostomi. Kalau di bagian sini, itu tuh namanya transverse kolostomi. Nah, kalau di bagian sini sampai sini, itu tuh descending kolostomi. Kalau di bagian sini, namanya sigmoid. Nah, ini adalah nama-nama letak dari kolostominya. Nah, bentuk stoma tuh kayak gini. Nah, kok bisa kayak gini sih? Kan ususnya kan dipotong tuh. Yang sehat sama yang sakit dipotong tuh. Nah, yang usus potongan yang sehat itu dikeluarin ke bagian perutnya. Nah, nanti dari stoma ini itu nanti dipasang colostomy bag buat pengeluaran si fesesnya gitu untuk kolostomi.
Nah, yang terakhir di sini aku mau ngejelasin poin-poin penting dari perawatan stoma. Kalau tadi perawatan luka kan prinsipnya kan steril. Nah, kalau perawatan stoma ini prinsipnya itu bersih karena kan di organ pencernaan. Nah, terus ada catatan lagi, ketika membersihkan stoma, kaji kondisi stomanya dulu, baik itu ada infeksi atau enggak. Karena kan stoma kan termasuknya kan luka ya, karena terjadi dipotong kan si ususnya itu. Nah, jadi ketika membersihkan stoma, kaji dulu kondisi stomanya, ada infeksinya atau enggak, bentuknya itu gimana, apakah prolaps, keluar gitu lebih banyak keluarnya si ususnya, atau enggak gitu kan. Terus warnanya apa, misal ada warna kebiruan atau ada pusnya, itu juga perlu ditulis, didokumentasi. Terus ukuran stomanya itu juga diukur untuk mengukur lubang dari colostomy bag-nya. Terus kita juga harus kaji juga bentuk feses, warna feses dan warna urinnya. Kalau misal stomanya itu untuk stoma di bagian urinari. Terus yang kedua itu adalah pembersihan stoma secara sirkuler dari dalam keluar. Jadi sama aja prinsipnya kayak perawatan luka, yaitu dari dalam keluar atau dari yang bagian bersih ke yang bagian kotor. So, thank you banget yang udah dengerin penjelasan luka dan stoma kali ini. Nanti untuk quiznya aku bakal share di channel Telegram. Nanti di situ kalian bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus habis itu sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Thank you.